Di sebuah desa kecil bernama Rawa Mekar, kehidupan berjalan perlahan, seolah mengikuti irama angin yang lembut menyapu sawah dan kebun. Desa itu mungkin tak tercantum dalam peta besar negeri, tapi bagi Tommy, tempat itu adalah rumah, bukan karena kemewahan atau kemudahan, tapi karena kehangatan dan keterikatan yang tak bisa dibeli dengan uang. Tommy adalah pemuda sederhana berusia 25 tahun, yang dikenal warga sebagai tukang servis keliling. Ia membawa tas lusuh berisi alat-alat perbaikan, dari obeng hingga multimeter tua, dan berjalan kaki dari rumah ke rumah. Meski penampilannya sederhana, Tommy memiliki tangan yang terampil dan hati yang tulus. Tak jarang ia membantu warga memperbaiki radio rusak, kipas angin yang mati, bahkan lampu jalan yang padam, semuanya dengan bayaran seikhlasnya. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah renta, yang sejak lama menderita sakit sendi. Ayahnya telah tiada sejak Tommy kecil. Hidup bukan hal yang mudah bagi Tommy, tapi ia menjalaninya dengan syukur dan senyum. Yang penting bisa bantu orang, Mi. Uang bisa dicari, tapi kepercayaan orang itu mahal. Begitu katanya suatu hari kepada sahabatnya Darman, yang juga bekerja sebagai petani. Hari-hari Tommy berlalu dalam kesederhanaan namun penuh makna, hingga suatu pagi datang kabar bahwa puskesmas desa akan kedatangan bidan baru. Seorang bidan muda yang ditugaskan dari kota. Warga desa menyambut kabar itu dengan sukacita, terutama para ibu-ibu yang tengah hamil. Hari itu, seluruh staf puskesmas berkumpul di aula kecil. Di antara mereka, Tommy juga hadir. Bukan sebagai tamu penting, tapi hanya diminta memperbaiki AC aula yang mati. Saat itulah untuk pertama kalinya ia melihat Anzani. Anzani tampil anggun dalam seragam putihnya. Usianya sekitar 24 tahun, dengan wajah bersih, mata tajam penuh semangat, dan cara bicara yang lugas namun sopan. Ia memperkenalkan diri di hadapan warga dan staf medis dengan percaya diri. Saya Anzani, alumni Akademi Kebidanan Harapan Ibu. Senang bisa mengabdi di sini. Semoga bisa menjadi bagian dari keluarga besar Desa Rawa Mekar. Tommy yang tengah berdiri di sudut ruangan, sibuk memeriksa kabel, sempat menoleh dan memperhatikan sosok itu sejenak. Ada aura yang berbeda darinya, seolah dunia kota yang sibuk dan ambisius ikut terbawa dalam langkahnya. Setelah acara selesai, Tommy masih berada di aula, memastikan AC benar-benar menyala. Anzani yang sedang berbicara dengan dua staf puskesmas lewat di dekatnya, dan tanpa sengaja, Tommy mendengar percakapan ringan mereka. Tadi yang betulin AC itu siapa ya? Tanya salah satu staf wanita. Oh, itu Mas Tommy, jawab yang lain. Tukang servis keliling di sini. Baik anaknya, meskipun ya, hidupnya begitu aja. Anzani sempat melirik sekilas, lalu menanggapi dengan senyum datar. Sayang ya, masih muda. Tapi kalau nggak jelas masa depannya gitu, sayang banget kalau sampai ada yang naksir. Kata-kata itu diucapkan tanpa maksud buruk, lebih sebagai obrolan ringan dari orang kota yang belum mengenal keadaan desa. Tapi bagi Tommy, yang hanya berjarak 3 meter dan mendengarnya jelas, kata-kata itu seperti angin dingin menerpa dadanya. Ia hanya diam. Tak ada ekspresi marah. Hanya senyum kecil dan tatapan yang tiba-tiba kosong. Semenjak hari itu, dunia Tommy tidak berubah secara kasat mata. Ia tetap memperbaiki peralatan warga, tetap membantu siapa saja yang membutuhkan, dan tetap menyapa semua orang dengan ramah, termasuk Anzani. Jika mereka tak sengaja berpapasan, tapi jauh di dalam hatinya, sesuatu mulai bergolak. Bukan karena ia marah, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa direndahkan. Bukan salah Anzani sepenuhnya. Ia hanya mengungkapkan sesuatu yang mungkin dipikirkan banyak orang, bahwa seseorang tanpa pendidikan tinggi dan penghasilan tetap dianggap tidak punya masa depan. Dan meski hatinya sakit, Tommy justru semakin memikirkan kata-kata itu. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah benar aku tak punya masa depan? Apakah aku akan terus seperti ini selamanya? Dari hari ke hari, bayangan tentang Anzani terus muncul di benaknya. Bukan karena ia jatuh cinta saat pandangan pertama, tapi karena perkataan gadis itu telah menggugah sesuatu dalam dirinya, sebuah dorongan untuk berubah. Bukan untuk membuat Anzani jatuh cinta, tapi agar dirinya sendiri tak lagi merasa kecil.
Namun, ia belum tahu bahwa takdir sedang menyulam jalan cinta mereka secara perlahan, dalam diam, dan akan menuntun keduanya pada perjalanan yang tak pernah mereka duga. Hari-hari berlalu sejak kejadian di aula puskesmas itu. Bagi Anzani, ucapannya hari itu mungkin telah terlupakan. Hanya obrolan ringan sesama tenaga medis baru di tempat asing. Tapi bagi Tommy, kata-kata itu tertanam seperti benih dalam tanah, kering, yang tak lama kemudian tumbuh menjadi sebuah tekad diam-diam. Pagi itu langit sedikit mendung. Tommy sedang memperbaiki pompa air rumah Bu Rohani ketika ia mendapat telepon dari kepala puskesmas. "Tommy, bisa datang ke puskesmas sekarang? Ada alat yang rusak. Kita butuh kamu," ujar suara di seberang. Tak berpikir panjang, Tommy bergegas dengan tas peralatannya yang biasa. Hanya butuh waktu 10 menit berjalan kaki, dan ia sudah berdiri di depan ruangan laboratorium kecil milik puskesmas. Di dalam ruangan terlihat beberapa staf medis berkumpul. Anzani juga ada di sana, sedang mencatat sesuatu di clipboardnya. Sebuah alat pemeriksa tekanan darah otomatis tampak mati total di atas meja. Benda itu penting, apalagi untuk pemantauan ibu hamil dengan risiko tinggi. "Ini rusak dari tadi pagi," kata salah satu perawat. "Sudah coba colok ulang, tapi tetap mati. Bisa dicek, Tom?" Tommy mengangguk sopan. "Boleh, saya coba, Bu." Ia membuka penutup alat itu, meneliti kabel-kabelnya dengan cermat. Tangannya cekatan, tak banyak bicara, hanya sesekali menarik napas pelan. Semua yang melihatnya bisa melihat bahwa ia terbiasa menghadapi benda-benda rumit dengan tenang. Namun, di tengah keseriusannya, Tommy kembali menangkap percakapan samar dari sudut ruangan. Suara itu, lagi-lagi, adalah suara Anzani. "Aku nggak ngerti ya, kenapa alat kesehatan sepenting ini diserahkan ke orang biasa. Harusnya ada teknisi dari kabupaten," gumamnya lirih kepada seorang staf. Dan kali ini, suara itu cukup keras untuk membuat ruangan hening. Tommy menghentikan gerakannya sejenak. Ia menunduk, menyembunyikan ekspresinya. Tak ada kemarahan, hanya rasa ditusuk oleh penghakiman yang bahkan belum mengenalnya. Kepala puskesmas Pak Adnan, yang juga mendengar, berdeham canggung. "Anzani, Tommy ini sudah sering bantu kita. Meskipun bukan teknisi resmi, alat-alat yang dia perbaiki awetnya luar biasa." Anzani hanya mengangguk kecil, mungkin sadar kata-katanya terdengar tidak pantas. Tapi bagi Tommy, ucapan itu sekali lagi mempertegas batas antara dirinya dan dunia orang-orang terpelajar seperti Anzani. Beberapa menit kemudian, alat itu berhasil menyala kembali. Para staf lega dan bertepuk tangan kecil. "Wah, kamu penyelamat." "Tommy," kata salah satu. Tommy hanya tersenyum tipis. "Sudah biasa, Bu. Semoga nggak rusak lagi ya." Ia pun berkemas dan pamit, meninggalkan ruangan yang masih terasa dingin oleh sisa kata-kata barusan. Dalam perjalanan pulang, langkahnya lambat. Untuk pertama kalinya, Tommy mempertanyakan tempatnya di dunia ini. Ia telah membantu banyak orang, tapi kenapa tetap dianggap tak layak? Apa benar? Seseorang yang tak punya gelar, tak punya seragam, juga tak punya masa depan. Malam itu, Tommy duduk di depan rumah, memandangi langit gelap tanpa bintang. Ibunya yang biasanya menemaninya, tertidur, lebih awal. Sunyi menemaninya berpikir panjang. Ia lalu membuka ponselnya yang layar retaknya tak pernah sempat diganti. Ia membuka video-video tutorial tentang teknologi elektronik, lalu diam-diam mencatat. Sejak malam itu, ia membuat janji pada dirinya sendiri. "Aku nggak akan balas dengan kata-kata, tapi aku akan tunjukkan bahwa masa depan itu bukan dilihat dari sekarang, tapi dari apa yang kita usahakan." Besoknya, ia mulai menyisihkan uang dari jasa servisnya untuk membeli komponen. Ia belajar merakit alat sederhana dari nol, alat pengukur suhu digital, detektor aliran listrik, bahkan mencoba membuat power supply portabel darurat untuk puskesmas. Setiap malam, kamar kecilnya penuh kabel, papan rangkaian, dan tumpukan buku bekas. Ia tahu, ia bukan lulusan akademi, tapi ia percaya bahwa kerja keras tidak mengenal gelar. Di sisi lain, Anzani mulai memperhatikan perubahan. Ia melihat Tommy beberapa kali datang ke puskesmas bukan untuk memperbaiki, tapi menyerahkan alat sederhana yang ia buat sendiri.
Ini alat pemantau suhu untuk lemari vaksin, Bu. Biar suhunya stabil. Ucap Tommy pada kepala puskesmas Anzani sempat tercengang. Dia membuat alat itu sendiri, namun gengsinya masih tinggi. Ia belum bisa benar-benar mengakui kekagumannya. Ia tetap menjaga jarak, karena di hatinya masih ada perbedaan status yang ia anggap penting. Tapi ia tak tahu, takdir sedang mendekatkan. Mereka lebih cepat dari yang ia bayangkan. Karena dalam waktu dekat, akan terjadi sesuatu yang tidak hanya menguji keyakinan Tommy, tapi juga mengguncang pandangan Anzani tentang arti masa depan yang sebenarnya. Hari itu mendung menggantung, angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah. Puskesmas Rawa Mekar tengah bersiap menyambut tim dari kabupaten yang akan melakukan supervisi dan meninjau kesiapan alat-alat kesehatan. Sebagian alat yang akan diperiksa ternyata merupakan hasil rakitan tangan Tommy sendiri. Alat-alat sederhana tapi fungsional, seperti monitor suhu digital, alarm pendingin vaksin, dan bahkan sistem lampu darurat berbasis baterai. Pak Adnan, kepala puskesmas, menaruh harapan besar. Kalau alat-alat ini dinilai layak, bisa jadi kita dapat dana pengembangan tambahan. Bisa kita kembangkan alat buatan Tommy jadi sistem darurat desa, ucapnya dengan semangat tete. Tommy, yang hanya berdiri di pojok ruangan saat pembicaraan itu berlangsung, merasa gugup. Ini adalah pertama kalinya hasil karyanya akan dinilai oleh pihak luar. Ia tidak punya latar pendidikan formal, tidak ada sertifikat, hanya kemauan, waktu, dan malam-malam panjang penuh eksperimen. Dan Anzani, meski tak menunjukkan banyak ekspresi, diam-diam memperhatikan. Sejak beberapa minggu terakhir, hatinya mulai digelitik rasa heran yang tak bisa ia abaikan. Mengapa pemuda yang dulu ia anggap tak punya masa depan, justru memiliki keuletan dan semangat yang tidak dimiliki banyak orang, tapi egonya masih belum memberi ruang untuk pengakuan. Hari peninjauan tiba. 4 orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten datang lengkap dengan clipboard, jas formal, dan nada bicara profesional yang kaku. Mereka memeriksa setiap sudut puskesmas, dari ruang bersalin hingga ruang penyimpanan vaksin. Ketika sampai ke meja presentasi alat buatan Tommy, mereka berhenti cukup lama. Mereka menanyakan spesifikasi teknis, bahan yang digunakan, dan cara kerja alat-alat itu. Tommy, dengan tangan gemetar dan suara yang agak bergetar, menjelaskan semuanya dengan hati-hati. Alat ini saya rakit dari komponen bekas, Pak. Tapi fungsi dasarnya sama. Saya uji coba selama seminggu dengan sumber daya listrik terbatas. Daya tahan rata-rata bisa sampai 12 jam. Katanya sambil menunjukkan grafik sederhana yang ia print dari warnet desa. Para penilai mengangguk pelan, tapi tetap mencatat sesuatu di kertas. Suasana terasa sunyi. Terlalu sunyi. Sampai akhirnya salah satu dari mereka berkata, "Maaf, ini alat yang sangat menarik. Tapi untuk standar medis, kami belum bisa menerima jika tidak ada sertifikasi teknis atau dukungan resmi. Mungkin untuk kebutuhan rumah tangga masih bisa dipertimbangkan, tapi untuk fasilitas kesehatan terlalu berisiko." Tommy hanya diam, ia menunduk. Seluruh tubuhnya terasa berat. Semua malam tanpa tidur, semua uang tabungan yang ia habiskan, semua harapan yang ia tanam, rasanya ambruk dalam satu kalimat formal itu. Anzani menatap Tommy dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, ia melihat seorang pria yang tampak begitu kuat. Terlihat rapuh. Tapi tetap tidak ada kata keluhan keluar dari mulut Tommy. Ia hanya mengangguk sopan dan berkata, "Terima kasih atas masukannya, Pak." Hari itu Tommy pulang lebih cepat. Ia menutup pintu rumahnya, duduk di pojok kamarnya yang dipenuhi kabel, solder, dan papan elektronik yang belum selesai. Satu demi satu ia rapikan, lalu dimasukkan ke dalam kardus. Tidak dengan marah, tapi dengan tenang. Tapi siapapun yang melihat matanya saat itu tahu, itu bukan ketenangan, itu adalah kepasrahan. Malamnya, langit menggila. Hujan turun deras disertai petir yang menyambar tak beraturan. Dan di saat bersamaan, kabar darurat datang dari puskesmas. Seorang ibu hamil datang dalam kondisi kritis. Persalinannya sudah lewat waktu, tekanan darahnya naik drastis,
dan situasinya semakin genting. Anzani dan tim medis bergegas menanganinya. Namun, nasib berkata lain. Tiba-tiba listrik padam. "Genset? Hidupkan genset!" seru Pak Adnan. Genset dinyalakan, tapi tak stabil. Aliran listrik hanya cukup untuk menyalakan satu lampu ruang bersalin. Alat monitor tekanan darah otomatis mati. Pendingin vaksin mulai menghangat. Monitor suhu ruangan tidak menyala. Anzani panik. Semua alat yang dibutuhkan untuk memastikan keselamatan si ibu mati total. Lalu seseorang berlari dari luar. "Bu, Tommy datang!" seru penjaga malam puskesmas. Anzani menoleh. Dalam basah kuyup, Tommy berdiri di ambang pintu. Wajahnya serius, tas peralatannya menempel di punggung. "Saya dengar genset tidak kuat. Saya bawa power backup darurat yang pernah saya rakit. Bisa untuk beberapa alat medis. Tapi, ini belum diuji dalam situasi sesulit ini." Anzani terdiam. Semua mata kini tertuju padanya. "Terserah kamu, Bu," kata Tommy, pelan. "Tapi saya di sini bukan untuk membuktikan apa-apa. Saya cuma nggak bisa diam saat tahu ada nyawa yang harus diselamatkan." Anzani menatap Tommy lama. Lalu, dengan suara pelan namun penuh tekad, ia berkata, "Kita coba, Tommy. Kita coba alat kamu." Tommy bergerak cepat. Dalam waktu singkat, lampu ruangan menyala kembali, alat monitor tekanan darah menyala pelan-pelan. Suhu ruang distabilkan, semua berfungsi meski seadanya. Dan di tengah badai dan tekanan itu, bayi itu lahir dengan selamat. Tangisan kecilnya menggema seperti musik terindah yang pernah didengar siapapun malam itu. Anzani menatap bayi mungil itu, lalu menatap Tommy, yang kini sedang duduk lemas di pojok ruangan, basah kuyup, tapi tersenyum lega. Malam itu, sesuatu dalam hati Anzani runtuh. Bukan rasa kasihan, bukan kekaguman semata, melainkan pengakuan jujur dari nurani terdalamnya, bahwa masa depan tidak selalu diukur dari ijazah atau jabatan. Kadang, masa depan datang dari seseorang yang bertahan dalam sunyi dan berjuang meski tak pernah diminta. Tapi tidak semua orang bisa menerima bahwa masa depan bisa datang dari arah yang tak mereka duga. Keesokan harinya, kabar tentang keberhasilan Tommy menyelamatkan proses persalinan dalam kondisi darurat menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga mulai memandangnya berbeda. Pak Adnan bahkan secara pribadi menyampaikan terima kasih dan berniat mengusulkan agar alat buatan Tommy bisa diuji coba dalam program desa tanggap darurat. Namun, dari balik semua pujian yang ia terima, ada satu hal yang mulai mengguncang batinnya, perasaan terhadap Anzani. Selama ini, Tommy mencoba menahan harapannya. Ia sadar, mereka berasal dari dunia yang berbeda. Tapi malam itu, saat Anzani menatap matanya setelah bayi itu lahir, ada sesuatu yang ia rasakan. Bukan hanya rasa terima kasih, bukan hanya rasa hormat, tapi seperti pengakuan yang tulus. Bahkan mungkin lebih dari itu, dan harapan yang tumbuh diam-diam dalam hatinya mulai terasa terlalu nyata hari-hari berlalu. Tommy semakin sering dipanggil ke puskesmas. Kali ini bukan hanya untuk memperbaiki alat, tapi untuk berdiskusi. Anzani bahkan mengundangnya membantu menyusun rencana darurat untuk desa. Namun pada suatu sore, ketika Tommy sedang memasang alarm darurat di ruang penyimpanan obat, ia mendengar percakapan yang membuat jantungnya berhenti sejenak. "Anzani, jadi, kamu serius nerima tawaran dari rumah sakit swasta di kota itu?" tanya salah satu perawat. "Iya, Bu. Aku sempat mikir ulang, tapi ini kesempatan bagus. Gajinya 3 kali lipat. Dan mungkin di sana masa depanku bisa lebih jelas," jawab suara yang tak asing. "Anzani." Tommy berdiri kaku di balik pintu. Tangannya menggenggam obeng, tapi tak tahu harus ia apakan. Suara tawa ringan terdengar dari ruangan sebelah, lalu percakapan berlanjut tentang apartemen, fasilitas rumah sakit, dan kehidupan baru di kota. Ia melangkah mundur perlahan. Dunia yang tadinya mulai terasa dekat, kembali terasa jauh dan tak terjangkau. Malam itu Tommy kembali duduk di kamarnya, tapi tak ada alat yang ia rakit, tak ada kabel yang ia sambung. Hanya keheningan dan selembar kertas kecil yang ia pegang,
sketsa rancangannya untuk sistem peringatan dini bencana yang ia impikan bisa dipasang di seluruh desa. Namun apa gunanya? Semua itu, jika satu-satunya orang yang membuatnya semangat, akan pergi. Esoknya, Tommy mendatangi Pak Adnan. "Pak," katanya pelan. "Kalau tidak keberatan, saya pamit dari tugas bantu puskesmas. Saya mau fokus bantu warga di bengkel. Banyak pompa air rusak." Pak Adnan memandangnya lama. "Kamu yakin, Tom? Justru sekarang kamu makin dibutuhkan. Alat-alatmu mulai diakui. Saya bahkan mau ajukan kamu ke program inovator desa." Tommy tersenyum, tapi sorot matanya tak berbohong. "Saya cuma tukang servis biasa, Pak. Cukup sampai di sini." Dan ia pun pergi, tanpa menoleh lagi. Berhari-hari ia tak terlihat di puskesmas. Anzani menyadarinya. Meski tak pernah ia tanyakan langsung, tapi rasa aneh di dadanya makin kuat. Terutama saat ia tahu bahwa hari Sabtu depan, ia harus pergi ke kota untuk memulai pekerjaan barunya. Di malam terakhirnya di desa, ia duduk di bangku depan puskesmas, sendirian. Hening. Dingin. Lalu tiba-tiba, suara sepeda terdengar dari kejauhan. Sosok yang tak pernah ia kira akan muncul. Tommy. Ia turun dari sepeda, membawa sebuah kotak kecil yang dibungkus kertas coklat dan diikat tali. "Ini," katanya, menyerahkan benda itu ke Anzani. "Alarm, pendeteksi kebocoran gas untuk ruang bersalin. Biar aman meskipun puskesmas kehabisan listrik." Anzani menerima kotak itu perlahan, tapi matanya tak bisa lepas dari wajah Tommy yang tampak berbeda. Lebih tenang, tapi juga lebih jauh. "Terima kasih, Tommy," katanya pelan. Tommy mengangguk. Tapi sebelum ia pergi, Anzani bertanya, "Kenapa kamu nggak pernah datang lagi ke sini?" Tommy menunduk sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan namun mantap. "Karena saya sadar, saya cuma orang yang singgah sebentar di hidupmu, Anzani. Dan kamu ditakdirkan untuk terbang lebih tinggi." Anzani tercekat. Ada air yang menggenang di matanya, tapi ia tidak tahu harus berkata apa. Tommy menaiki sepedanya. "Selamat untuk pekerjaan barumu. Semoga sukses." Dan ia pun mengayuh perlahan, meninggalkan puskesmas, dan meninggalkan seseorang yang mulai mengerti bahwa perasaan tulus tidak selalu datang dalam bentuk janji atau hadiah. Kadang, ia datang dalam bentuk kehadiran yang diam-diam, lalu pergi tanpa meminta apapun sebagai balasan. Dan saat itu, untuk pertama kalinya sejak ia mengenal Tommy, Anzani menangis. Bukan karena ia akan meninggalkan desa, tapi karena ia sadar ia akan meninggalkan seseorang yang mungkin adalah masa depannya yang sebenarnya. Kereta menuju kota telah tiba pagi itu. Anzani duduk di dekat jendela, mengenakan blazer coklat muda yang baru dibelinya, dan sebuah tas koper kecil di samping kursi. Di tangannya masih tergenggam kotak kecil pemberian Tommy. Alarm pendeteksi, gas sederhana, tapi terasa jauh lebih berarti dari segala hal yang pernah ia miliki. Ia sudah di jalur yang dulu sangat ia inginkan, rumah sakit swasta ternama, jenjang karier cepat, fasilitas modern, dan hidup mandiri di kota besar. Tapi entah mengapa, semuanya terasa kosong. Sejak semalam, pikirannya tidak tenang. Ada perasaan seperti meninggalkan sesuatu yang belum sempat selesai. Sesuatu atau seseorang. Kereta mulai bergerak. Perlahan, stasiun desa menghilang dari pandangan. Tapi yang tersisa justru makin menguat. Senyum Tommy yang tenang. Caranya menatap dengan mata penuh harapan, namun tak pernah meminta apa-apa. Anzani memejamkan mata. Tapi di balik kelopak itu, justru muncul semua kenangan yang selama ini ia anggap kecil. Tommy yang diam-diam memperbaiki alat suntik otomatis yang rusak, Tommy yang melindungi ruang vaksin saat hujan deras, Tommy yang menunggu diam-diam di luar puskesmas setiap malam lembur, hanya untuk memastikan semua aman, dan tiba-tiba matanya terbuka. Pandangannya tajam, hatinya mantap. Ia berdiri. Kagetkan penumpang sebelah. "Saya harus turun," katanya cepat. Petugas kebingungan. "Tapi Bu,
kereta ini tidak berhenti sampai kota. Kalau begitu, saya turun di peron darurat. Saya mohon, katanya. Saya tidak boleh pergi. Sementara itu di desa, Tommy kembali pada kesederhanaan. Ia kembali membuka bengkel kecil. Di belakang rumah, memperbaiki pompa rusak, kipas angin tua, bahkan jam dinding sekolah yang tak pernah menyala. Warga mulai menghargainya lebih dari sekadar tukang servis. Banyak yang datang bukan hanya untuk memperbaiki barang, tapi juga untuk bertanya, bagaimana cara bikin lampu hemat listrik? Bagaimana cara rakit alarm air sederhana? Tapi di balik senyumnya, ada ruang hampa yang sulit ia tutupi. Setiap ia melihat ke arah puskesmas, dadanya terasa sesak. Ia tak pernah lagi berani masuk. Takut. Bukan karena bangunan itu, tapi karena kenangan yang ia simpan di dalamnya. Hingga pada suatu sore, suara motor berhenti di depan bengkel kecilnya. Tommy sedang membetulkan blender rusak. Ia tak menoleh sampai suara itu terdengar jelas. Masih bisa benerin hati yang retak? Tommy menoleh. Dan di sana, berdiri Anzani, tanpa blazer, tanpa koper. Hanya dirinya yang sederhana, dengan mata yang memerah, tapi juga tersenyum penuh keyakinan. Kenapa kamu di sini? Tommy bertanya pelan, hampir seperti tak percaya. Karena aku akhirnya sadar, yang membuatku ingin ke kota selama ini bukan karena aku mengejar masa depan, tapi karena aku lari dari ketakutanku sendiri. Tommy menunduk, tidak menjawab. Anzani melanjutkan, aku takut gagal, takut memilih orang yang belum punya apa-apa, takut dihakimi. Tapi setelah aku pergi, justru aku sadar yang paling kuinginkan bukan hidup yang pasti, tapi seseorang yang selalu berjuang, bahkan tanpa diminta. Ia mengambil napas. Aku salah menilai kamu, Tommy. Dulu aku bilang, kamu nggak punya masa depan. Tapi nyatanya, kamu yang membangun masa depan orang lain dengan tanganmu sendiri. Tommy masih terdiam. Tapi ada air bening yang mulai menitik di sudut matanya. Kalau kamu izinkan, lanjut Anzani, aku mau tinggal, bukan karena aku kasihan, tapi karena aku ingin mulai semua ini dari awal, dengan kamu. Untuk pertama kalinya, Tommy tidak bisa menyembunyikan senyum lebar di wajahnya. Ia bangkit, perlahan, lalu berdiri di hadapan Anzani. Kalau kamu yakin, katanya pelan, aku akan berjuang 2 kali lebih keras dari sebelumnya. Anzani tertawa kecil. Kalau kamu mundur sekali aja, aku yang benerin kamu. Mereka tertawa bersama, lalu saling menatap dengan mata yang dulu dipenuhi ragu. Kini dipenuhi harap. Hari itu, matahari terasa lebih hangat dari biasanya. Dan di bengkel kecil itu, bukan hanya kipas yang kembali menyala, tapi juga 2 hati yang akhirnya saling menemukan. Beberapa bulan kemudian, Puskesmas Rawamekar dinobatkan sebagai salah satu puskesmas dengan sistem tanggap darurat terbaik di kabupaten. Banyak dari sistemnya dibuat dari rancangan Tommy dan dikembangkan bersama. Tim kecil yang juga melibatkan warga desa Anzani tetap menjadi bidan. Tapi kini juga mengelola program pelatihan kesehatan untuk remaja. Bersama Tommy, mereka menciptakan ruang konsultasi teknologi kesehatan di puskesmas, membuka jalan bagi kolaborasi yang dulu tak pernah terpikirkan. Dan di depan puskesmas itu terpasang sebuah plakat kecil. Masa depan bukan hanya milik mereka, yang terlihat bersinar, tapi juga milik mereka yang tetap bertahan, bahkan dalam gelap. Tulisan di plakat itu bukan sekadar hiasan. Ia adalah lambang perjuangan, lambang harapan, dan lambang dari 2 hati yang pernah saling mengabaikan, lalu memilih untuk bertahan. Hari-hari di desa Rawamekar berubah. Puskesmas yang dulu sederhana, kini menjadi pusat inovasi kecil-kecilan yang menjadi rujukan. Anak-anak muda yang dulunya tak peduli pada dunia kesehatan mulai tertarik. Mereka ingin tahu bagaimana Tommy, si pemuda tukang servis yang dulu dianggap tak punya arah, bisa membuat alat-alat darurat dari barang bekas. Mereka ingin tahu bagaimana caranya tetap berguna, bahkan tanpa gelar tinggi. Dan yang paling menarik, mereka ingin tahu bagaimana seseorang bisa mencintai tanpa banyak kata, tanpa janji muluk, tapi dengan tindakan yang tak pernah goyah. Anzani,
kini bukan hanya bidan. Ia menjadi penggerak komunitas, membangun kesadaran tentang pentingnya kesehatan keluarga, mengadakan seminar kecil untuk ibu-ibu muda, bahkan mengelola sistem pemantauan kehamilan berbasis aplikasi sederhana yang juga dibuat oleh siapa lagi kalau bukan Tommy. Meski sederhana, semuanya terasa cukup. Setiap pagi, mereka akan duduk bersama di bangku depan puskesmas, menikmati teh hangat sambil melihat anak-anak berlarian. Mereka berbincang, bercanda, atau hanya diam. Tapi dalam diam itu pun ada makna. Pada suatu siang yang cerah, saat langit tampak bersih tanpa awan, Tommy mendekati Anzani dengan tangan menggenggam sesuatu. Bukan cincin berlian, bukan pula bunga mewah, tapi sebuah miniatur puskesmas dari kayu, dengan ukiran kecil bertuliskan, "Tempat pertama aku jatuh cinta, tempat aku temukan masa depan." Anzani menatapnya, terdiam, lalu tersenyum. Senyum yang pernah Tommy lihat pertama kali saat mereka bertemu. Tapi kini jauh lebih lembut, lebih penuh, dan lebih dalam. "Lucu," kata Anzani pelan. "Dulu aku pikir kamu nggak punya arah." Tommy tertawa kecil. "Aku juga pikir kamu terlalu tinggi untuk kugapai." Mereka tertawa bersama, lalu saling menatap. Kali ini, tak ada lagi jarak di antara mereka. Tak ada lagi keraguan. Tak ada lagi luka yang belum sembuh. Segalanya telah menjadi satu. Suatu malam, desa mengadakan perayaan kecil untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional. Ada tenda, makanan sederhana, dan warga berkumpul. Di tengah acara, Pak Adnan, kepala desa, berdiri dan memanggil dua nama. Tommy dan Anzani maju ke depan. Semua mata tertuju pada mereka. Pak Adnan tersenyum lebar. "Dulu saya juga ragu pada anak ini," katanya sambil menepuk bahu Tommy. "Tapi sekarang, kalau saya boleh jujur, saya iri." Tawa pecah. Lalu Pak Adnan menambahkan, "Bukan hanya karena Tommy berhasil bawa perubahan di desa, tapi juga karena dia berhasil menaklukkan hati wanita yang dulu katanya bilang pemuda tanpa masa depan." Semua tertawa lagi, termasuk Anzani yang pipinya memerah. Lalu, Pak Adnan mengeluarkan sebuah surat keputusan kecil. Tommy diangkat menjadi koordinator teknologi tanggap darurat desa. Status resmi, bukan lagi relawan tak dikenal. Dan Anzani tetap akan memimpin program kesehatan ibu dan anak dengan peran yang lebih luas di kecamatan. Tepuk tangan riuh mengiringi momen itu. Tapi bagi Tommy dan Anzani, sorot mata satu sama lain jauh lebih bermakna dari semua itu. Beberapa tahun kemudian, di teras rumah kayu yang mereka bangun bersama di pinggir sawah, Tommy duduk mengajari seorang anak kecil menyolder kabel kecil di atas papan. Anaknya, lelaki kecil berambut ikal dan mata jernih yang mirip ibunya. Di sampingnya, Anzani menggendong bayi mungil perempuan yang tertidur di pelukannya. Suasana senyap, hanya ada suara jangkrik dan desir angin. "Mas," kata Anzani tiba-tiba. "Iya, kalau dulu aku tetap pergi ke kota, menurutmu apa kita tetap akan seperti ini?" Tommy tersenyum tanpa menoleh. "Nggak tahu. Mungkin kita tetap bertemu. Mungkin tidak. Tapi yang pasti, Tuhan selalu tahu kapan harus membelokkan hati kita. Sebelum terlambat." Anzani tersenyum. "Dan aku bersyukur hati kita dibelokkan." Tommy mengangguk. "Karena kadang, masa depan bukan datang dari gedung tinggi, bukan dari gelar, bukan dari uang, tapi dari seseorang yang percaya padamu, bahkan saat kamu belum bisa percaya pada dirimu sendiri. Dan di bawah langit senja yang berwarna jingga, di rumah kecil yang dibangun dari cinta dan perjuangan, mereka duduk, tak butuh apa-apa lagi, selain satu sama lain. Karena cinta sejati tak datang dari kemewahan, tapi dari keberanian untuk tetap tinggal saat semua alasan untuk pergi sudah tersedia. Kisah Tommy dan Anzani mengajarkan bahwa tak ada manusia yang benar-benar tak punya masa depan. Yang ada hanyalah manusia yang belum diberikan kesempatan. Tommy adalah gambaran dari mereka yang dipandang sebelah mata, tapi tetap bertahan, tetap belajar, tetap memberi. Sementara Anzani adalah cerminan dari hati yang jujur, yang berani mengakui kesalahan dan memilih kembali meski semuanya tak pasti, dan takdir adalah bagian yang menunggu kita untuk membuka mata.
Karena masa depan kadang tak ditemukan di ujung mimpi, tapi dalam hati yang kita perjuangkan sepenuh jiwa.